Pak Prof luar biasa. Sip. Ya, kesempatan terbatas ini Pak Prof barangkali sempat isi ceramah ilmiah di wisuda ITB Hadiah tanggal 24 September 2025. Insya Allah. Tapi nanti waktunya diatur lagi. Iya Pak. Oke. 24 September Pak Prof. Saya di sini. Terima kasih banyak Pak Prof. Mahfud masih lagi. Sehat Pak Prof. Ya. Mas ya. Ayo sampai besok ya. ITB Hadiah Pemalang tempatnya exit tol hanya 2-3 menit. Satu agen saja. Nanti kita atur. Oke. PKB Pak. Saya ikut Pak Prof sejak dulu MPR. Saya bendahara DPP PKB Jawa Tengah. Oh, Patung Batur. jadi sekarang jadi rektor ya. Mas Turun Pak Prof. Yuk. Sehat Pak Prof. Sehat. Saya ngikuti Pak Prof apa ya? Podcast. Ikut terus saya ikut terus. Terima kasih Pak Prof. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Dr. Haji Nurusadi SEMM, Rektor ITB Adias Pemalang. Ada yang bisa disampaikan Pak untuk kegiatan yang dalam waktu dekat ini Pak? Alhamdulillah ini baru selesai sosialisasi pembukaan prodi baru S2 Magister Manajemen. Dibuka pendaftaran 19 September, kuliah awal 26 Maret 2025. Kemudian tadi sebelumnya kami juga ada rapat untuk persiapan wisuda ke-22 tahun 2025. Insya Allah kami tadi satu alternatif ya, wisuda nanti kuliah umumnya, ceramah ilmiahnya akan mengundang Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD itu mantan calon wakil presiden bersama Ganjar. Ya, dia reputasinya sudah luar biasa. Saya sudah ketemu dan kami sudah menyampaikan perlesan, yaitu kami akan wisuda ke-24 harinya Rebu, tanggalnya 24 September 2025. Hotel sudah kita bayar, sudah kita booking, jadwal tanggal 24 sudah kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa. Kemudian kami sudah sampaikan kepada mahasiswa harus selesai untuk seminar proposal Sempro paling akhir 15 Mei 2025. Kemudian ujian pendadaran dan totalnya pertengahan Agustus sudah selesai, 24 sudah selesai. 24 intern sudah selesai, sudah dinyatakan lulus, nilainya sudah ada, akan kami kirim ke kementerian di Jakarta untuk mendapat PIN nomor induk nasional. Jadi ijazah itu selain nomor ada yang dari perguruan tingginya ITB, ada yang dari pusat. Itu alat kontrolnya dari kementerian. Ya, jadi nanti paling lambat 24 September, 24 Agustus kita kirim ke Jakarta, dari Jakarta kirim ke Semarang, di LDD Jawa Tengah, diteliti per orang. Apakah benar nih kuliah nilainya benar enggak, dicari apakah ada nilai E, apakah ada nilai D, karena enggak boleh ada nilai E dan nilai D-nya itu maksimal 10%. Itu dari sisi mahasiswanya. Dari sisi lembaganya ada sesuatu enggak, ada konflik enggak antara rektor dengan yayasan, pembelajarannya lancar enggak, sesuai dengan aturan enggak. Jadi setelah diteliti semua baru. Dan insya Allah ini nanti sudah kami coba hitung, tadi dilaporkan oleh Bu Dr. Santi Sucining Tias sama Bu Dian Murdianingsih selaku Ketua Prodi S1 Manajemen dan Ketua Prodi S1 Akuntansi mengatakan jumlah totalnya 177. Wisudawati Pak. Ya, wisudawati jumlahnya 177. Ya, kita lakukan, sudah booking hotel, ya, sudah kita bayar, ya, karena sekarang ini orang mantu, orang kegiatan hajatan senangnya di hotel, sehingga kami jauh hari, tanggal itu sudah disepakati, ya, dan kita tegas kepada mahasiswa kita sudah booking tanggal 24 jangan molor lagi, skripsi harus dikerjakan, mereka sudah bikin pernyataan bermetre, kami siap menyelesaikan pertengahan Agustus. Bila tidak, kami siap untuk tidak diwisuda 24. Ya. Dan kemarin sudah kami pipil
ada 20-an mahasiswa yang hingga hari ini perkembangannya belum jelas kita undang. Kenapa belum? Mereka mengatakan semua sedang proses. Sedang kami proses Pak Ongke. Dan insya Allah mereka sudah sanggup semua. Sanggup untuk segera sempro dan sanggup pertengahan Agustus sudah selesai. 24 sudah sampai. Itu artinya ITB Hadiah sangat perhatian sekali ya Pak terhadap mahasiswanya ya. Sangat. Rektor turun tangan. Ini kami sudah ngundang ketiga. Mahasiswa yang begitu itu sudah 3 kali kita undang. Ya. Kemarin kita undang kan kemarin baru kita undang lagi. Ya. Kita undang pada saat sekaligus dengan evaluasi dan pembinaan dan evaluasi. Skripsi yang kurang kita sebut satu-satu. Ya, kita ini saya sampaikan saya nanti akan ngundang lagi forum khusus ya dalam rangka untuk keberhasilan jenengan dan amanah saya biar saya laksanakan dengan selesai. Kan S1 itu 4 tahun harus selesai. Di ITB Adias itu S1 programnya 3,5 tahun, bukan 4 tahun. Sehingga tahun ini ada yang 3,5 dan kasih iming-iming bagi yang 3,5 tahun selesai kita iming-iming 3 orang. Kita siapkan uang 3 juta. Dan ini kena ini namanya siapa ini? 3,5 tahun kita kasih uang. Kita siap 3 juta. 3 juta untuk 3 orang. Kalau 1 orang berarti ke 1 juta. Ya. Jadi kami bismillah ini persiapan lebih baik. Mahasiswa yang sudah 177 kami ini karena sudah sepakat kami akan melobi. Nah, kami sudah punya telepon sekbrinya, sudah punya WA-nya, sudah ketemu dengan Pak Mahfud. Oh iya Pak, mohon maaf. Kehadiran Pak Mahfud MD nanti sebagai apa Pak di ITB Adias? Dia sebagai narasumber ceramah ilmiah atau kuliah umum. Ya. Di situ minimal hadir 177 beserta orang tuanya 2, kemudian undangan. Berarti ada 600, 700 orang. Mungkin karena ada kehadiran Pak Mahfud ini kami akan undang orang-orang yang punya kepentingan. Minimal Pak Bupati biasa hadir. Kalau perlu Bupati lingkungan kita undang atau tokoh yang ayo pingin majukan di Pemalang. Apa pernah ini Pak terinisiatif untuk mengundang wali murid dari sekolahan SMA atau bahkan mungkin muridnya yang mau lulus dari sekolahan SMA tersebut untuk diundang Pak? Kalau siswanya yang kelas 3, kami sudah mengundang sekitar 400-an siswa dari semua SLTA. Dari kalau SMA-nya negeri ada 11 kita undang semua, dari MAM juga, swasta yang siswanya banyak kita undang. SMK juga sudah 4 lebih. Dan kemudian sebagian nama juga sudah masuk. Kita sudah kerjasama juga sudah mengundang BP semua SMK dan SMA itu sudah ada 40-50an sudah undang perwakilan dalam rangka memperkenalkan, dalam rangka lanjut dan kita kerjasama. Ya, kerjasama kalau dengan SMA, MKKS, SMK kami sudah komunikasi kerjasama dengan Pak Haji Murhono ketuanya. Ya, kemudian kalau SMK ketuanya Pak Dr. Murtama. Ya, jadi kami sudah komunikasi dalam rangka yuk ini Pemalang punya potensi, punya perguruan tinggi serius ini. Gedungnya megah. Perguruan tinggi yang mau nyekolahkan dosen 5 tambah 2 berarti beasiswa kepada 6 dosen kuliah S3. Ini kalau nggak niat nggak mungkin loh. Karyawan staf TU 3 orang kita kuliahkan S2 sudah lulus ini sudah tinggal 1 ya. Tinggal 1 sudah mulai jadi dosen. Alumni 4 orang sudah kita kuliahkan sudah dosen semua. Kami serius. Kemudian Pak itu MOU-nya terhadap teman-teman guru yang ada di sekolah menengah atas, baik itu gurunya, kepala sekolah maupun siswanya bagaimana Pak tanggapannya? Ya, mereka sangat positif. Bahkan mereka mengatakan, saya membantu perguruan tinggi lain. Saya lebih utama yang di sini. Banyak komentar dia, saya lebih utamakan kenapa jauh-jauh di Pemalang ada. Di Pemalang juga rasanya juga bagus. Kami punya ini sekarang sudah punya dosen profesor 6 sekarang kami punya. ITB Adias punya dosen profesor 6. Mereka juga akan ngajar S1 dan ngajar S2.
pasti dengan perjalanan hidup yang panjang. Profesor itu kan dosen yang sudah puluhan tahun, ya, pasti sudah matang. Dan kami ini jiplak mereka, karena hubungan kami baik. Mereka sering ngisi di sini, ada MOU ya, kami juga ke sana. Kemudian ini kami untuk S2 ini banyak masukan dari gini Pak Nur, gini Pak Nur. Kemudian orientasi kami itu orientasi pengembangan. Jadi orientasinya bagaimana masyarakat Pemalang bisa ada kemampuan untuk kuliah S1 maupun kuliah S2. Kuliah S1 di Pemalang untuk SI manajemen hanya 450 per bulan. Manajemen 450 per bulan. Untuk jurusan S1 akuntansi maupun jurusan S1 sistem informasi per bulan 400.000 per bulan. Kalau S2-nya 700 per bulan. Kami bikin serendah-rendahnya biar ada kemampuan, biar masyarakat ini ya Untuk menikmati pendidikan ya Pak. menikmati pendidikan, menaikkan IPM. Fasilitasnya apa nih Pak? Yang sudah ditawarkan yang terakhir itu untuk S2-nya. Kalau S1 kan sudah tahu, S2-nya apa yang? S2 yang pertama dosennya. Dosennya kita ambil 6 profesor itu ya karena S2 ini menjadi mereka menggabung. Dosen doktornya karena mereka di luar pengalaman, kita mencari yang memang sudah teruji, kita undang. Teruji dulu baru kita undang, ya. Kemudian nanti kita akan godok ke Justi, kami akan menggunakan dari berbagai tipe. 6 profesor itu berasal dari 6 perguruan tinggi. Jadi punya khas masing-masing. Kita perguruan tinggi lengkap, ada labnya, ya, ada wifi-nya full, kemudian AC, dan kemudian khusus S2 kita ada mejanya. Ini contoh meja ini meja S2 ini. Nah, kalau selama ini kalau S1 kan nggak pakai meja ini, waktu S2 sudah pakai meja ini. Kursinya ini juga Pak? Kursinya pakai meja tapi empuk lah. Kursinya empuk. Ejen Bang. Tempatnya khas, lokasinya khas, khusus. Khusus itu ya. Ya, kami prioritaskan. Kemudian ini yang belum selesai, biaya 118,4 itu sudah all in. Yang belum adalah jas alma mater. Jas alma mater itu kalau mereka masa S2 itu pingin seperti S1, ya sudah ketemu sama persis. Tapi kalau pingin lebih baik, nah pasti ada tambahan-tambahan, nanti kita menunggu. Karena mereka istimewa lah. Jurusannya apa ya? Perlu ada Ya. jurusan S2 itu ada 5 pilihan. Ya, manajemen SDM, manajemen marketing, operasional, keuangan, entrepreneur. Ada 5 ini. Tadi di sosialisasi yang kedua tadi muncul apa yang menjadi pembeda dari 5 jurusan itu, dan kemudian saya ini bagusnya milih apa. Ya, tadi disampaikan. Sebaiknya yang pertama bahwa milih jurusan itu kalau bisa jangan sendirian. Jadi ada kelompok. Kelompok ya. itu saling mengisi. Ya. Jadi yang pertama kemampuannya arah kemana. Ya. Kemudian yang kedua tadi ada kelompok, jadi bisa diskusi yang mudah. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi kalau bisa, ini kan tesis kita di semester 3. Semester 2 sudah memperoleh judul. Syukur sudah jurnal sudah ada. Jadi sebelum saatnya sudah digarap. Jangan menunggu semester 3. Karena program kita semester 3 itu sudah lancar, lulus sudah. Kami bismillah ingin mengantarkan mahasiswa ITB Adias S2 semester 3 selesai. Semester 3 selesai. Biasanya kendala di tesis akan kita coba di semester 2 sudah mulai muncul judul. Dan cari perusahaan-perusahaan, cari sumber-sumber data yang kira-kira mudah diambil. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Nurusadi SEMM, Rektor ITB Adias, memberikan penjelasan tentang akan adanya wisuda S1 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2025 dengan narasumber kuliah umum oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD yang kemarin calon wakil presiden RI kita.